dalam hidup kami. Kami mau melihat bahwa anugerahnya Tuhan itu sungguh mempesona dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Terima kasih. Kami mau berikan segala ucapan syukur kami hari ini. Kami mau berkatakan, kami mau bilang terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Tuhan
sekali Tuhan, kami mau berbicara mengenai Roh Kudus. Kami mau kenal Roh Kudus lebih dalam lagi. Dan biarlah kami bukan sekedar tahu dan mengenal, tapi kami mengalami. Bukan hanya mengalami, tapi kami bergabung karib dengan Roh Kudus, bersahabat dengan Roh Kudus. Berbicara di tempat ini, urapi setiap telinga dan hati yang mendengar. Kami menolak segala kuasa kegelapan yang membuat kami menolak firman Tuhan, membuat hati kami tidak percaya, yang membuat kami ragu. Kami usir dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di hati kami yang ada di ruangan ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Semuanya di depan aja ya, biar dekat. Ya, semuanya ke depan aja, biar kita lebih dekat ya. Lari satu baris depan. Yuk. Haleluya. Terima kasih. Ya, jadi minggu lalu sesuai janji saya, kita akan lanjut ya mengenai Roh Kudus ini, ya. Jadi minggu lalu saya sudah bagikan tentang Roh Kudus my best friend. Katakan dulu sekali lagi, Holy Spirit my best friend. Holy Spirit, sekali lagi, Holy Spirit my best friend. Sebagai best friend-nya kita, sahabat sejati kita, minggu lalu saya bagikan satu poin bahwa Roh Kudus itu apa? Menjadi pendoa syafaat. Dia berdoa untuk kita, berdoa untuk kita di hadapan Allah. Dia tidak menghakimi kita, dia tidak menolak kita karena kelemahan kita, tapi justru dia berdoa bersyafaat kepada untuk orang-orang kudus di hadapan Allah. Itu sebabnya kalau hari ini kita ada di sini, percayalah itu hasil doa syafaat Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan Roh Kudus bersyafaat untuk semua orang-orang kudus. Dan banyak lagi orang akan datang kepada Tuhan. Mungkin hari ini mereka sedang jauh dari Tuhan, mungkin hari ini mereka sedang terhilang, tapi dengan doa syafaat orang percaya, saudara dan saya dan juga Roh Kudus, kita menjadi mitranya Tuhan. Kita bersama-sama bersyafaat buat orang-orang yang masih jauh dari kasih Tuhan. Kita percaya suatu hari tempat ini juga akan dipenuhi dengan anak-anak muda. Amin. Dan hari ini kita akan melihat, dan saya akan lanjutkan, lalu kapan Roh Kudus mulai dicurahkan secara besar-besaran ke atas dunia? Kalau dulu Roh Kudus hanya ada di orang-orang tertentu, di raja-raja, di nabi-nabi, maka ketika Yesus naik ke surga, disitulah Roh Kudus mulai dicurahkan. Bayangin kalau Roh Kudus hanya tinggal pada satu orang, katakanlah pada Yesus saja. Karena pada waktu Yesus dibaptis, Yohanes melihat seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Tapi ingat ya, Roh Kudus itu bukan burung merpati ya. Katakan dulu kiri kanan, Roh Kudus bukan burung merpati loh. Ya, jadi Roh Kudus itu bukan hewan, bukan unggas. Ya, ingat. Yohanes nggak bisa mendeskripsikan, sehingga dia tulis, lalu seperti Roh Allah turun ke atasnya seperti seekor burung merpati. Jadi seperti, ya, bukan burung merpati. Jadi Roh Kudus kita itu bukan burung merpati. Nah, kalau Roh Kudus hanya tinggal di dalam diri Yesus saja, maka kita akan kesulitan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus, setelah dia dibaptis lalu dipenuhi Roh Kudus, Yesus mulai melakukan tanda-tanda heran dan ajaib. Pelayanannya melakukan banyak mujizat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan orang mati bangkit, Lazarus yang sudah 4 hari dikubur bangkit. Dan tahu nggak adik-adik, teman-teman semua pekerjaan yang hebat dan luar biasa itu dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Ya, pada waktu Yesus turun ke dunia, Yesus 100% sebagai manusia, dia terbatas. Ya, tapi karena dia dikuasai, dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Jadi yang melakukan semua mujizat itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mengerjakan mujizat. Makanya waktu Yesus naik ke surga, dia bilang di Kisah Rasul, dikatakannya kepada murid-muridnya, jangan pergi meninggalkan Yerusalem sebelum
kalian semua. Janji itu bagi Olivia, janji itu bagi Kenia, janji itu bagi Kie, bagi Ica. Amin. Katakan amin. Jadi jangan pernah berpikir, kalau aku masih kecil, aku nggak perlu menantikan Roh Kudus. Dari sejak zaman perjanjian lama, Tuhan sudah memakai anak-anak kecil. Ini karena yang hadir banyak yang masih remaja. Dari sejak zaman perjanjian lama, Tuhan memakai anak-anak kecil untuk menyalakan kemuliaan Tuhan. Bahkan ada satu raja, ya, dia masih berusia 8 tahun ketika dia dipilih Tuhan menjadi raja. Bayangin, saya kan sini umur 8 tahun. Ada? Ada di sini umur 8 tahun? Gak ada kan? Di Alkitab, di kitab raja-raja, kalau nggak salah itu namanya Yoas, Raja Yoas. Ya, benar Bang Sani? Coba nanti dicek ya. Yosia apa Yoas ya? Coba saya lihat ya. Yang masih berusia 8 tahun, itu dia harus menggantikan ayahnya menjadi raja. Ya. Yuk, 2 Raja-Raja 22 ayat 1 ya, ingat sekali. Yuk, coba baca. Jadi jangan pernah berpikir Kia berkata, aku kan masih kecil, masih umur 11 tahun, baru ulang tahun semalam kan. Kalau mungkin aku dipenuhi Roh Kudus, aku masih anak-anak, masih main. Coba buka yang merasa dirinya masih kecil terus. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Yuk, yang merasa dirinya masih anak-anak terus, coba. Yang remaja-remaja ini ya, coba ada 4 orang nih kan. Ica, Kiel, Kenia, Olivia, coba baca. Atau ada yang merasa kecil juga? Boleh baca. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1. Baca yuk, 1, 2, 3. Yuk, baca ayat 2. Apa katanya? Ia melakukan apa yang benar. Dia hidup takut dengan Tuhan. Bahkan nanti kalau kalian baca seterusnya, nanti kalian akan lihat dia meruntuhkan tugu-tugu berhala sembahan nenek moyangnya. Anak kecil ketika dipenuhi Roh Allah akan melakukan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa. Jadi jangan lagi berpikir aku masih kecil. Roh Kudus itu janji Tuhan buat kalian. Satu lagi, 1 Samuel pasal 3. Ayo. Satu Samuel pasal 3. Baca satu orang Ica. Ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah kepala Ya, cukup. Samuel yang muda. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, dia masih kecil. Ibunya membuatkan baju efod yang kecil kepadanya. Baju efod memang gak dituliskan secara gamblang usia berapa tahun dia ada di bait Allah itu, di rumah Imam Eli ketika dia mendapatkan suara panggilan Tuhan yang pertama itu gak ditulis berapa usianya. Di bangsa ini kan sekolah teologi nanti Bang kasih tahu ya umur berapa Samuel pertama kali dengar suara Tuhan. Tapi di pasal sebelumnya diceritakan Samuel yang muda itu, yang masih kanak-kanak itu. Siapa sih ini kanak-kanak? Masih kanak-kanak itu. Jadi jangan lagi pernah berpikir bahwa aku masih kecil, gak mungkin aku dibaptis Roh Kudus. Bahkan di beberapa tempat Tuhan berkarya. Kemarin saya briefing anak-anak youth, kita kumpul bareng dan kakak bilang, saya bilang, ayo rindukan revival terjadi atas pelayanan kita. Engkau yang ada di guru sekolah minggu, rindukan revival terjadi atas anak-anak sekolah minggumu. Mereka dipenuhi Roh Kudus karena itu janji Tuhan. Amin. Apa kata Tuhan kepada murid-muridnya? Kita balik ke kisah para rasul. Yuk, kisah para rasul, apa kata murid-muridnya? Apa kata Tuhan kepada murid-muridnya? Karena itu engkau harus menanti-nantikan janji Allah di Yerusalem. Murid-murid disuruh menanti-nantikan
Mereka disuruh menantikan Roh Kudus. Firman ini juga sama buat kita semua. Kita, kalian anak-anak muda harus menanti-nantikan Roh Kudus dalam hidup kalian. Kemarin minggu lalu saya sudah bilang, kalau Yesus nggak naik ke surga, untuk kita mengalami Roh Kudus itu susah, bahkan nggak mungkin. Karena Roh Kudus hanya diberikan kepada imam-imam saja, imam besar. Tapi setelah Yesus naik ke surga dengan baik, untuk kamu mengalami Roh Kudus, untuk kamu ketemu dengan Roh Kudus, itu bisa di mana aja. Bahkan di kamarmu, di ruangan tidurmu, engkau bisa mengalami Roh Kudus. Amin. Asal engkau mau menanti-nantikan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan? Sama seperti murid, mereka memberikan hati, ruang di hati mereka. Katakan ruang di hati. Sekali lagi, ruang di hati. Mereka memberi ruang di hati mereka. Mereka mengosongkan satu ruangan di hati mereka. Mereka menanggalkan semua apa yang mereka tahu, pengetahuan mereka, apa yang mereka dengar dari ahli Taurat, apa yang mereka dengar dari orang tua mereka, nenek moyang mereka. Mereka kosongkan itu dan mereka merendahkan hati, berdoa mencari Tuhan, dan akhirnya Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Mereka dibaptis Roh Kudus 120 orang dengan 120 lidah-lidah api. Itu yang terjadi ketika murid-murid menantikan Roh Kudus. Dan tidak tertutup kemungkinan hari ini di tempat ini, kalau engkau menanti-nantikan Roh Kudus, membuka hati. Jadi sedih banget ya, kalau hari ini kita ngomongin Roh Kudus di beberapa tempat, Roh Kudus itu dijadikan perdebatan. Itu sangat sedih sekali. Padahal pada masa itu, pada masa murid Yesus, hati yang haus, hati yang kosong, itu mampu mengoyakkan surga dan menarik 120 lidah-lidah api itu turun. Saya pakai kata mengoyakkan pintu surga, membuka pintu surga. Karena apa? Ada hati yang haus. So simple. Untuk mengalami Roh Kudus itu hanya simple. Nggak perlu teologi yang panjang, nggak perlu teologi yang ribet. Untuk menerima Roh Kudus itu simple. Hanya butuh hati yang haus dan rindu, sama seperti anak yang rindu memeluk papanya, sama seperti anak kecil yang pengen peluk papanya kalau udah nggak ketemu lama. Siapa sih yang deket banget sama orang tuanya? Atau siapa di sini punya anak yang deket banget sama dia? Mungkin Bapak Nike bisa menggambarkan ini. Dia punya anak yang saya tahu deket banget sama dia, kan? Deket banget kan? Sama seperti Nike yang hanya rindu pengen peluk ayahnya. Just it. Hanya butuh itu untuk dipenuhi Roh Kudus. Nggak butuh teologi yang panjang ribet-ribet. Cuma bilang aku perlu bersekutu denganmu, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah. Maka engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Amin. Jadi sedih kalau di gereja ada perdebatan. Roh Kudus itu bukan untuk diperdebatkan. Bahkan kita mulai menghakimi orang-orang yang kita bilang sesat. Kita mulai memperdebatkan karya Roh Kudus. Kita mulai memperdebatkan karunia Roh Kudus. Kita mulai menganggap teman-teman kita yang berbeda, mungkin yang berkata-kata dengan bahasa Roh, kita anggap dia sesat, dia aneh. Menyedihkan sekali. Nggak perlu diperdebatkan. Roh Kudus itu cukup dirindukan, cukup dihauskan, dan kita rindukan mengalami dia dalam hidup kita. Amin. Yang pertama, karena waktu kita terbatas, Roh Kudus adalah pendoa syafaat. Lalu yang kedua, sebagai sahabat apa yang Roh Kudus lakukan? Mari buka bersama-sama. Yohanes 14 ayat 26. Yuk, Sandi baca. Tetapi penghidur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebagai sahabat, Roh Kudus itu menjadi mentor terbaik kita. Katakan mentor terbaik. Tahu mentor? Mentor itu bukan sekedar guru. Mentor itu melatih. Mentor itu mendidik. Mentor itu membimbing dari yang nggak tahu sampai tahu. Dikatakan tadi kalau dia datang, dia akan mengajarkan kepadamu satu hal, dua hal, satu perkara, dua perkara, Bang Sandi. Segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Kalau hari ini kau nggak pintar melayani, ketika engkau rindu dan engkau berkata Roh Kudus penuhi aku, tolong aku untuk melayani, maka dia akan mengajarimu untuk melayani. Kalau hari ini kau nggak bisa menyembah Tuhan, engkau rindu Roh Kudus ajari aku menyembah Tuhan, maka dia akan mengajarimu untuk menyembah Tuhan. Kalau hari ini kau nggak bisa mengampuni, sulit sekali rasanya mengampuni, ketika kau berkata Roh Kudus ini aku penuhi aku, tolong aku mengampuni, maka dia akan mengajarimu untuk mengampuni. Dia mentor terbaik, dia guru terbaik. Dia mengajar kita segala sesuatu. Bukan hanya mengajar, tapi juga mengingatkan kita akan semua yang Yesus pernah katakan. Yang terakhir, sebagai sahabat yang sejati, sebagai best friend kita, apa yang Roh Kudus lakukan? Yohanes 16 ayat 8. Bahasa tadi? Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Iya. Kalau Ia datang, Dia akan menginsafkan manusia akan dosa. Tahu nggak? Pada saat kita mendengar khotbah tertentu atau kita ibadah di sekolah minggu di mana-mana, kadang-kadang hati kita merasa tertegur. Kita seperti ditegur dan kita rasanya seperti diingatkan Tuhan. Kita rasanya seperti merasa berdosa, merasa bersalah. Itu adalah pekerjaan sahabat kita Roh Kudus. Amin. Pernah dalam hidup kalian mengalami itu? Pernah? Pernah? Ya, saya izin bersaksi ya. Mama boleh izin sama Kiel untuk bersaksi tentang apa yang Kiel alami? Izin ya. Satu kali yang namanya anak kecil, yang namanya sering scrolling TikTok. Satu kali dia melihat video yang gak perlu dia lihat. Katakan perlu gerak. Saya gak tahu. Lalu dia datang kepada saya sedang ada di ruang tamu. Dia datang. Dan dia bilang, dia nangis. Dia bilang, Mama, aku mau memakan. Ada apa-apa nangis? Dia putus. Apa yang membuat dia nangis? Dia langsung menangis saja bilang. Dan saya bilang sejak hari itu kalau ada muncul seperti itu lagi, langsung diblok saja. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Setelah dia nggak sekolahnya itu dia nggak ada mesti dia bersaksi di FH. Bagaimana dia terjerat dengan teman-teman? Karena teman-temannya kasih support, dia tahu beberapa kali dia sudah sempat. Lalu karena pekerjaan Tuhan lewat ibu itu terbongkar. Dan karena terbongkar, kita ibunya layani dan kasih pengertian dan akhirnya dia mengerti bahwa itu salah. Dan di FA dia bersaksi, dia katakan saya berdoa, dia menangis dan berkata, saya berdoa sampai menangis. Dan saya melepas dari itu. Siapa yang menginsafkan kita kalau bukan Roh Kudus? Jadi Roh Kudus itu menginsafkan manusia. Kalau hari ini kau teringat akan dosa, itu pekerjaan sahabat. Sahabat yang bukan menghakimimu, tapi dia sedang bilang, Sandi, itu dosa.
dan hatimu mulai gak tahan, mulai gelisah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ribka itu dosa, itu pekerjaan Roh Kudus. Olim itu dosa, itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Tapi ingat, kalau semakin kalian abaikan suara Roh Kudus, lama-kelamaan kalian akan memadamkan roh. Suaranya yang kuat, kalau terus-terus diabaikan, lama-lama akan mengecil dan akhirnya padam. Amin. Karena itu jangan pernah padamkan roh dalam diri kalian. Ketika dia mengingatkan kalian akan dosa, langsung respon, langsung ambil ruangan khusus bersama Roh Kudus, langsung masuk ke private roomnya kalian bersama Roh Kudus. Tahu private room? Private room itu bukan mesti harus ruangan. Contoh di jalan raya Sandi, kau berdosa, tiba-tiba ada orang yang menyenggol, emosi, jatuh dalam dosa. Dan Roh Kudus katakan, "San, kau sudah berdosa, kau sudah kehilangan penguasaan diri, dan kau nggak sejahtera. Nggak usah tunggu sampai rumah, San. Nggak usah tunggu sampai kamar dulu. Cukup pinggirkan keretamu. Kalau kau di jalan raya dan bilang, Tuhan ampuni aku sudah berdosa. Tadi pagi aja, sebelum saya ke tempat ini sampai, saya berdosa. Sempat kesel kan sama dia. Kita udah telat nih. Udah hidup. Sebentar mama, sebentar mama. PR sekolahnya udah ketinggalan. Aduh, udah telat. Buka pintu pagar lagi. Mau marah. Tapi saya langsung bahasa oh rabasyah. Karena saya tahu saya mau khotbah. Jangan sampai saya kehilangan urapan karena saya marah. Saya langsung bereskan Tuhan ampun. Kasih kesabaran damai sejahtera. Setiap hari Roh Kudus ingatkan kita waktu mau cakap potong atau udah sempat keluar. Kita sedang melukakan Roh Kudus dan gak perlu tunggu sampai rumah dulu untuk bereskan. Kalau Roh Kudus ingatkan, langsung ambil private room, rumah khusus, langsung bilang Holy Spirit, sorry, maafin aku udah dosa. Amin. Karena dia sahabat kita. Ada 3 peran sahabatmu. Yang pertama dia menjadi pendoa syafaat. Yang kedua dia mentor terbaikmu. Yang terakhir dia akan menginsyakan dan mengingatkan engkau bahkan akan dosa dan pelanggaran. Mari bangkit berdiri. Jadi Roh Kudus itu bukan untuk diperdebatkan. Roh Kudus itu bukan untuk dipersoalkan. Roh Kudus itu untuk kau alami. Haleluya Yesus. Ya nama Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir. Saya rindu berdoa buat anak-anak remaja yang belum menerima Roh Kudus. Baris oleh abang-abang yang kakak-kakak yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus, mari lihat mereka di sini. Sini juga. Sini juga. Mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus, malam ini kita beri. Saya mau kasih pada akhir puji dan ini. Kalian kakak-kakak yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus, kalian berdoa dalam Roh. Doa dalam bersama. Jadi semangat berdoa. Kita terus berusaha meminta Roh Kudus. Jika kakak-kakak yang sudah dibaptis Roh Kudus, diambil pujian ini. Berdoa dalam Roh. Sebelum kita doa untuk anak-anak ini masih remaja, kakak akan bimbing kalian untuk berdoa tutup matanya. Yesus mengasihi kalian. Jangan berpikir kalau kalian masih kecil kalian tidak akan menerima urapan Tuhan. Urapan itu tersedia bagi kalian anak-anak. Gak perlu ribet, gak perlu susah untuk menerima Roh Kudus. Cukup bilang Roh Kudus aku haus. Roh Kudus aku rindu. Roh Kudus aku rindu.
Haleluya. Kita diberkati dalam firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat kami ini Tuhan. Kami bersyukur buat Roh Kudusnya Tuhan yang ada di tempat ini melawat setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan ini. Tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati usaha pekerjaan bahkan pendidikan kami saat ini semuanya aman dalam hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan memberi. Amin. Selamat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik buat lawalan Roh Kudus-Mu pagi hari ini Tuhan, buat kami anak-anak Firman di tempat ini Tuhan. Kami mau menjadikan Roh Kudus itu menjadi best friend dalam hidup kami Tuhan, menjadi guru, menjadi teman terbaik, teman sejati bagi kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam pengendalian Roh Kudus-Mu Tuhan atas hidup kami. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Koordinator yang tempat ini kami sampai masuk hati Tuhan. Kau yang memakai diri hamba-Mu ini Tuhan, untuk selalu memperkatakan perkataan berkat bagi anak muda yang ada di tempat ini. Terlebih lagi bagi orang-orang yang ada di luar sana Tuhan. Kau yang memakai pekerjaan hamba-Mu sebagai berkat dan saksi kemuliaan-Nya Tuhan. Betapa Tuhan itu sungguh ajaib dan baik bagi kami. Kami juga berdoa buat keluarga hamba-Mu, suami dan kedua orang hamba-Mu Tuhan, jagai dan lindungi dalam tangan pengasihan-Nya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Antonio Surbakti. Kau memakai hamba-Mu ini, Kau melawat hamba-Mu, tanda-tanda heran dan kemuliaan-Nya Tuhan selalu mengiringi setiap langkah kaki hamba-Mu Tuhan. Kau menampakkan kesehatan hari-hari ke hari bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberkati pelayanan hamba-Mu manapun dia melangkah kakinya. Kami percaya hamba-Mu bisa menjadi saksi kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Tuhan Kau memberkati ibu gembala kami dan ketiga orang anak hamba-Mu. Biarlah semuanya aman dalam perlindungan-Nya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat keamanan yang semakin hari semakin Tuhan tambahkan. Mungkin belakangan ini kami mendengar banyak problema dalam negara kami Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar yang sanggup memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati setiap pemimpin yang ada dari yang tertinggi sampai yang rendah. Biar ada hati hamba bagi setiap semua pemimpin bagi negara kami Tuhan. Kami juga berdoa buat